Halo Libra, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di pertengahan bulan Mei 2021 dan dengan dampak gerhana bulan, dengan energi gerhana bulan di Sagittarius ya. Buat Libra tuh apa sih? Dampaknya kenanya di mana sih? Libra Virgo, enggak Libra, Scorp, Sats. Pemahaman ya pemahaman. Buat ini mindset kalian, keyakinan kalian, persepsi kalian, pengetahuan dan pengalaman yang kalian miliki. Karena ada higher learning di situ. Dan bagaimana aktivitas sosial kalian dan juga bagaimana kalian berkomunikasi dengan lingkungan terdekat kalian. Ya. Ada pergeseran nilai, ada pergeseran ya, itulah. Ini untuk bacaan ini untuk Libra, Sun sign, Libra Moon sign, dan Libra rising atau ascendant sign. Ya. Sekali lagi ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi kalau nggak resonate, coba nonton moon sign kalian juga rising atau ascendant kalian, ya. Atau mungkin kalian bisa membangun beberapa yang segala yang sesuai kalian ambil dari sun sign kalian, yang sesuai aja dari moon sign kalian ambil, jadi kalian punya dapat komplit gambar tentang diri kalian secara komplit maksudnya. Apalagi ya, udah di bacaan ini gue akan bacain Mystical Shaman Oracle card ya, Tarot, Lenormand, dan Divine Wisdom card sebagai penutup. Langsung aja ya, Tarot. Gue langsung buka tarot aja. Belum apa-apa udah keburu. Oke. Apa yang terjadi pada Libra pertengahan bulan Mei 2021 dan apa dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Libra? Ulang. Apa yang terjadi pada Libra di pertengahan Mei? Emang dasar emangnya kebalik. Three of Swords balik. The Fool, tantangan kalian. Fondasi, The Star. Emang dasarnya mau keluar ya keluar aja. Yang sudah terjadi atau yang sudah lewat. High Priestess. Di benak kalian, Nine of Pentacles. Near future, wow, The Emperor. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Temperance. Eksternal faktor yang mempengaruhi kalian yang mungkin kalian tidak sadari. Four of Wands. Kecemasan dan juga harapan kalian. Eight of Cups. Outcome, The Hermit. Alam bawah sadar kalian, Ace of Wands. Walaupun dari sakit hati, kecewa, dan patah hati mungkin ya, gue ngeliat bacaan ini energi kalian oke, keren. Tapi akan gue mulai dengan Mystical Shaman ya. Mystical Shaman. Kartu pertama, Luminous Warrior. Kalian kesatria pembawa terang itu sendiri. Pembawa terang, bukannya kalian jalan-jalan bawa obor, enggak. Juga nggak bawa lentera, nggak perlu. Tapi yang dimaksud dengan Luminous Warrior di sini adalah tugas kita itu adalah ke dalam. Namanya working on ourselves.
self worth. Yang benar-benar bekerja itu adalah self worth, bekerja ke dalam, memperhatikan diri kita sendiri, mengerti akan diri kita sendiri, ya itu artinya kita sudah melakukan 50% dari apapun yang ingin kita capai. Karena selebihnya itu semesta. Semesta yang akan bekerja untuk kita. Karena begitu kita bekerja akan diri kita sendiri, memperbaiki diri kita dari dalam, terang itu ada, gitu maksudnya. Luminous warrior, kita itu adalah terang. Ya. Yang kedua, kartu kedua, the child. Anak-anak itu tidak lupa untuk bahagia. Dia selalu mencari kebahagiaannya. Dia tahu bagaimana memanfaatkan segala situasi untuk menjadi bahagia. Dalam arti, ya, dia selalu apa adanya. Anak-anak itu selalu apa adanya dan dia percaya akan miracles, akan keajaiban. Ya. Seorang yang jenius, ya, seorang jenius itu katanya adalah mereka-mereka yang berhasil membawa jiwa kekanak-kanakannya hingga tua. Ya. Kartu terakhir, the hunter. Kalian diminta untuk menggambar peta kalian sendiri. Jangan mengikuti instruksi, karena terkadang instruksi itu malah menyesatkan untuk menjadi bukan diri kita. Karena tidak pernah ada yang menjadi diri kita selain diri kita sendiri. Belum pernah ada sebelum kita menjadi diri kita yang memberikan instruksi untuk menjadi. Jadi kita diminta untuk membuat peta itu, ya, mencari jalan yang sesuai dengan diri kita sendiri, kebenaran diri kita sendiri. Dan ingat aja kalau istilahnya spirit gitu, spirit, ya. Dan hati kita, intuisi kita itu selalu membimbing kita. Okay. Alam bawah sadarnya, gue ngomong kita karena gue juga Libra rising. Arrow, kalian dapat arrow. Fokus pada target. Nggak perlu dipikirin bagaimana, kapan panah itu mendarat, mencapai tujuan, mencapai targetnya. Kita nggak perlu mikirin itu karena kita cukup fokus pada target. Selebihnya semesta yang akan bekerja. Keren gak sih? Keren. Beauty way yang kedua, di bawahnya ada beauty way. Beauty way itu maksudnya kita mampu, ya, menciptakan keindahan dimanapun kita berada. Kapanpun, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, bisa nggak kita menciptakan keindahan itu? Magic, because we are the magic. Ya kan, percaya nggak? Kalau kita, ya, kita adalah pencipta itu sendiri. Kita yang menciptakan segala sesuatunya. Orang dulu nggak ada pesawat, sekarang udah ada pesawat, ya kan? Eagle. Ini tentang visi kita untuk menjadi apa yang akan kita lakukan. Udah segitu aja dari Mystical Shaman. Saat ini katanya saat ini katanya si kartu, kalian lagi sakit hati, patah hati, kecewa. Enggak. Maksudnya gini, saat ini kalian sudah lepas dari kekecewaan. Kalian sudah merelakan. Kalian sudah baru saja lepas dari yang namanya sakit hati, kecewa. Tantangannya adalah memulai lagi yang baru, ya. Memulai dari awal. Ini sifatnya relationship, ya. Memulai lagi dari awal dan menanggung semua resiko, apapun resiko yang akan datang, ya.
Fondasi kalian lagi healing, the star. Energinya Aquarius. Ada wish fulfillment. Ada harapan yang terwujud setelah healing lagi. Energi Aquarius buat kalian itu ada di romance, love affairs, kreativitas, new project, new business, intelektual, ekspresi diri, aktualisasi diri anak-anak atau masa anak-anak kalian. Ada yang harus di healing ya untuk mendapatkan apapun harapan wish kalian terwujud. Apapun yang sudah terjadi itu memang sudah seharusnya terjadi. Entah itu baik, entah itu buruk. Ya. Yang sudah lewat atau yang sudah terjadi, the High Priestess, energi Pisces. Tentang silence, tentang misteri, tentang yang tak terungkapkan. Being netral. Spiritual connection, Jupiter di Pisces. Spiritual connection, ya. Kalian mungkin punya spiritual connection di masa yang udah lewat. Atau kalian berhubungan dengan Pisces. By the way, Neptune juga di Pisces. Buat kalian itu ada di keseharian. Bagaimana kalian nge-service, memberi servis atau melayani orang lain? Bagaimana kalian menggunakan efisiensi waktu kalian, kesehatan kalian? Ya. Di benak kalian independen, mandiri, kecukupan, jomblo, single. Kalian kecukupan dengan apapun yang kalian miliki. Kalian merasa cukup. Ya. Near future energinya Aries. Kalian akan mengambil kendali apapun yang relationship. Ya. Kalian akan mengambil sikap untuk masalah relationship. Dan bagaimana kalian kalian melihat diri kalian sendiri, Temperance, energi Sagittarius. Kalian lagi healing. Kalian lagi dalam proses memahami apapun pelajaran atau pengalaman yang kalian baru saja alami. Ya. The Star sama Temperance itu sama, healing. Ya, dibutuhkan kesabaran untuk berproses. Ya. Ingatkan tadi luminous warrior, ya. Self worth, ya. Proses pemahaman pada diri kalian sendiri. Dan eksternal faktor yang mempengaruhi kalian yang mungkin kalian tidak sadari adalah Four of Wands, stabilitas itu sendiri, kenyamanan itu sendiri, rumah tangga itu sendiri, properti, rumah, pernikahan, komitmen. Mungkin kalian masih healing dengan komitmen kalian sendiri, pernikahan kalian, rumah tangga kalian. By the way, kecemasan dan harapan kalian adalah Eight of Cups. Kalian berharap cemas, ingin meninggalkan segala sesuatu yang tidak memenuhi lagi kebutuhan emosional kalian. Kalian ingin meninggalkan, tapi kalian juga cemas. Kalau outcome-nya the happen, self worth, merenung, meditasi, mencari jawaban, mencari terang dari dalam diri kalian sendiri. Energinya Virgo, sesuatu yang ending, karma itu sendiri, atau tentang kemampuan dalam berdiri sendiri, dalam kemandirian,
dalam kesendirian. Alam bawah sadar kalian, Ace of Wands. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru yang kalian sangat termotivasi dan kalian sangat terbakar lah ya, passion untuk memulai sesuatu yang baru. Page of Cups, mungkin kalian ingin meminta maaf atau kalian akan mendapatkan pernyataan maaf ya. Kalian jelas akan membuka hati. Queen of Swords, energi Libra, energi kalian sendiri. Karena kalian akan komunikasikan sebagaimana adanya, apa adanya. Dengan secara diplomatis kalian akan mengatakan sebenarnya. Two of Cups, tentang pernikahan itu sendiri, tentang ikatan itu sendiri, spiritual connection. Oke. Lenormand, apa dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Libra? Apa yang Libra harus ketahui? Dampak gerhana bulan di Sagittarius untuk Libra. Stern 22, Storm 3. Alam bawah sadar kalian, Books. Pilihan dan ini antara masa lalu dan masa depan. Karma. Kalian punya pilihan. Yang mana semuanya itu, entah itu masa lalu, entah itu masa depan. Yang paling penting adalah transformasi itu sendiri, perubahan itu sendiri. Ini semua nomornya, semua angka gue tambahin. 22 tambah 17 tambah 5, hasilnya berapa? 17. Transformasi Libra. Pilihannya pada akhirnya lo mau berubah atau nggak berubah, tetap lo harus berubah. Tetap dipaksa untuk berubah. Jadi sebenarnya nggak ada pilihan. Pilihannya cuman pada intinya sih pilihannya ya kalian harus berubah. Kalian harus berubah. In any kind of way. Pilihan apapun yang kalian pilih, tetap perubahan itu harus terjadi, transformasi itu harus terjadi. Masalahnya dengan pekerjaannya kayak gimana? Pekerjaan apa yang itu apa yang ini? Sama dia apa dia? Tapi tetap kedua-duanya, apapun yang kalian pilih kalian harus berubah, transformasi. Alam bawah sadar kalian, Books. Ini juga spiritual connection, tentang misteri, tentang yang kalian belum pahami, sesuatu yang masih tersembunyi, hidden knowledge, pengetahuan yang tersembunyi, tentang studi itu sendiri, pembelajaran itu sendiri, kuncinya. Dan kuncinya adalah berkomunikasi. Tentang masa kecil kalian mungkin. Yang jelas ini judulnya karma ya. Kalian punya pilihan dalam menentukan karma kalian sendiri.
Oke, udah segitu itu dari Lenormand. Dan terakhir gue tutup dengan Divine Wisdom card. Divine Wisdom card, apa kata semesta untuk Libra sadari di pertengahan Mei 2021? Apa kata semesta untuk Libra sadari di pertengahan Mei 2021? It's nyaris. Apa kata semesta untuk Libra sadari? If I wanted for you something other than what you want for you, and then went so far as to cause you to have it, where is your free choice? How can you be a creative being if I am dictating what you shall be, do and have? My joy is in your freedom, not your compliance. Kalau dia menginginkan untuk kamu sesuatu yang lain daripada apa yang kamu inginkan untuk diri kamu sendiri, lalu kalian mendapatkan apapun itu sehingga kamu mendapatkannya, di mana kebebasan kamu dalam memilih? Bagaimana kamu bisa menjadi seseorang yang kreatif, makhluk kreatif, kalau dia ngedikte apa yang kamu harus menjadi, bagaimana kamu harus menjadi, apa yang kamu harus lakukan, dan apa yang harus kamu miliki? Kebahagiaannya ada di kebebasan kamu, bukan kepatuhan kamu, bukan compliance, bukan persetujuan kamu. Nih, kalian screenshot, zoom it out, translate, pahami sendiri, pelajari sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu. Dan kalau mau meditasi juga boleh. Anyway, semoga resonate dan berguna. Kalau memang resonate, jangan lupa untuk like, comment, share, juga subscribe kalau belum subscribe. Apalagi ya, sampai ketemu di Juni. Dah.